Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sekarang hari Minggu. Healing? Ya, kalau lihat wajah saya, harus ingat dengan jalan-jalan dan healing. Karena jangan pernah ada di rumah. Sering-sering keluar, biar umur panjang. Oh ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa subscribe, komen nih di bawahnya ya. Dan hari ini temanya kita jalan-jalan ke tempat kelahiran saya, disuguhi makanan tradisional. Kita review yuk. Sudah ada makanan tradisional di sini, guys. Mosok iki camilan. Oh, nanti mau digoreng nih sama bule saya nih. Ada apa ini? Wah, nemu yang kecil. Ini apa nih? Wah, makanannya kayak gini. Kalau yang ini namanya kicak, guys, ternyata. Ini kicak katanya. Tapi ya tetap ada ini, ada kelapanya. Lembut. Karena ada gula merah dan kelapanya, jadi lembutnya manis. Terus ini apa nih? Lah, apa ini? Ini namanya blondo. Ayo kita review. Bule saya ngasih makanan kayak gini, guys. Ini makan apa ya? Jadi makanannya kayak gini. Ini makanan tradisional. Namanya blondo. Blondo kata orang Desa Bulus, Bandung Tulungagung. Nah, blondo ini teman-teman harus tahu. Sebelum saya buka, saya ceritakan dulu. Blondo ini adalah makanan yang terbuat dari ampas minyak goreng yang terbuat dari kelapa, dan ampasnya itu sudah kering dan bisa dimakan. Dulu waktu zaman kecil itu katanya bisa dibuat untuk camilan. Nah, blondo itu seperti ini bentuknya, guys. Duh, kayak tanah. Nah, seperti ini bentuknya. Ini blondo. Nah, ini blondo ini ternyata setelah saya tanya-tanya mulai tadi, ini adalah lumayan mahal kayaknya. Mulai dari proses pembuatannya, kemudian bahan bakunya lumayan mahal. Apalagi stoknya saat ini jarang kita temui ya. Bahkan mungkin untuk generasi Z, anak-anak zaman now, nggak tahu ini makanan apa blondo ini. Ya, kayak gini. Nah, blondo ini untuk menciptakan satu bungkus blondo ini membutuhkan kelapa kurang lebih 10 biji dan menghasilkan minyak goreng alami itu kalau nggak salah antara 9 sampai 1 liter. 9 apa ya? 9 mili sampai 1 liter. Kita coba ya, guys ya. Rasanya kayak apa? Sik. Aromanya agak gurih,
ada rasa-rasa minyak di dalamnya, dan kayaknya kalau diminum dengan kopi enak ini guys. Aromanya sangat terasa kelapa, karena ampas kelapa yang dibuat minyak goreng secara tradisional dan alami itu memang sangat enak kayaknya. Kalau awal-awal tadi saya coba pertama kali memang terasa aneh, karena makanan blondo ini ternyata gurih rasanya, tidak ada manisnya sama sekali, tidak ada asinnya sama sekali, sangat gurih, dan ketika ada di mulut itu rasanya gimana ya, sulit untuk diceritakan, makanya kalian harus coba. Dan yang kalian katanya ngaku pecinta makanan kuliner tradisional, maka kalian harus coba yang makanan namanya blondo ini. Jadi di pagi hari sambil minum kopi kayak gini enak guys. Tadi saya coba tanya-tanya, ternyata blondo ini untuk menciptakan blondo dalam ukuran segini, kurang lebih berapa, sekitar 250 gram atau 350 gram. Ini membutuhkan kelapa sebanyak 10 biji kelapa dan menghasilkan minyak goreng alami 1 liter, kurang lebihnya segitu guys. Dan buat kalian generasi saat ini yang belum tahu tentang minyak goreng alami, kandungan nutrisinya sangat tinggi, sangat banyak. Kenapa orang-orang zaman dahulu itu umurnya panjang-panjang ya? Salah satunya adalah rahasia memakan makanan dari tradisional kayak gini, karena ini kan tanpa pengawet, tanpa perasa, kemudian tanpa pemanis juga, yang pasti tidak ada bahan-bahan kimia di dalamnya. Prosesnya ini sangat panjang, bahkan kalau kita kalkulasi dengan tingkat kerumitan dan ketelatenan oleh para pembuatnya, ini membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam prosesnya. Untuk mendapatkan segini butuh waktu 24 jam guys. Minyaknya pun cuman 1 liter, sedangkan harga kelapa sekarang kita kalkulasi kalau misalnya 1 bijinya 5.000 kali 10, dan hasilnya cuman dapat 1 liter minyak goreng alami. Dan apa yang membandingkan antara minyak goreng kelapa sawit dengan minyak goreng kelapa yang murni? Itu katanya aroma pada saat menggoreng itu juga sangat wangi, baik pada saat minyak gorengnya dipanaskan ataupun pada saat kita menggoreng, misalnya menggoreng tempe lah. Jadi itu salah satu keunikan dari minyak goreng alami tradisional yang dibuat oleh ibu-ibu yang ada di daerah pedesaan. Nah, buat teman-teman, buat kalian yang nonton video ini, coba deh hunting untuk dapatkan blondo dan sekaligus minyak goreng aslinya. Karena kalau di sini di Tulungagung ini minyak goreng yang asli kelapa per liternya kalau tidak salah 40.000. Dan yang pasti kelahiran di atas 70-an sangat familiar. Bagi yang pernah tinggal di daerah pedesaan, blondo ini pasti akan membawa pada suasana-suasana zaman lampau ya. Ternyata saya pulang ke Tulungagung, saya menemukan ini. Jadi masih ada aroma minyaknya dari blondo ini. Bukan cuma minyak tetapi juga kayak nutrisi kayaknya nih.
biar tulang kita kuat, salah satunya makan belundo. Oke guys, review kita tentang belundo pagi ini jam setengah 7 pagi. 70, saya 60. Oh 60-an tiba ketoknya 70-an Nom. Dan biar beliau bercerita bagaimana proses belundo yang sebenarnya, karena pernah menonton secara live ya. Oke. Belundo itu apa sih? Oke, guys. Guys wisan YouTuber soalnya. Oke, guys. Iya. Para YouTuber, siapa yang tahu tentang belundo? Ya, belundo. Kalau enggak tahu, oke, atau yang sudah tahu, mari kita ingat. Mungkin belundo ini adalah makanan tempo dulu, tapi sekarang juga masih ada. Ini nyatanya. Belundo itu prosesnya pembuatannya yaitu santan Kelapa. Santan itu dibuat atau terbuat dari kelapa. Kelapa diparut dan diperas, akhirnya keluar santan. Ini kalau zaman dulu proses penyaringan belundo, memisahkan belundo dari minyak itu menggunakan tapas. Kalau bahasa Jawa itu tapas. Pedurone mungkin apa itu? Tapes. Tapes. Oh tapes iku Nah, kalau tapes itu atau tapas itu diambil atau diperoleh dari pangkal ujung atas. bukan, pangkal bawahnya kelapa. Kelapa ini. Kan ada untuk kelapa. Oh, sing kayak saringan-saringan niku ya. Iya, untuk menyaring itu tapas itu diambil dari pangkalnya. Daun. Bukan, pelepah. Oh, pangkal pelepahnya kelapa. Itu kan ada lembaran-lembaran. Itu untuk menyaring. Kalau zaman dulu pakai iku. Wah, kayak itu zaman dulu. Orang menanam kelapa di beberapa tempat juga jarang, tempat tertentu yang banyak kelapanya. Coba bisa dipahami enggak kira-kira. Jadi orang pasti akan Praktis ya? Mencari praktisnya sekarang. Tapi saya ingatkan untuk para teman YouTuber, jangan cari praktis, akan dipenet. Contohnya praktis, membeli subscribe, membeli jam tayang, itu wah dipenet ya? Itu banget ya, tidak usah dilakukan. Setelah itu santan ditaruh di dalam wajan dan dipanasi sampai keluar minyak. Akhirnya akanlah mengendap berupa belundo. Ini namanya belundo. Endapannya itu belundo kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia saya kurang paham sampai sekarang. Terus ampas pokoknya. Ampas. Nah, setelah itu diperas, ya ini hasilnya. Nih, ini masih bisa juga dikonsumsi. Bisa dibuat pecel, bisa semacam pecel, dimakan langsung seperti ini. Rasanya kayak apa rasanya? Angel dijelaskan. Harus mencoba ternyata. Rasanya gurih. Cenderung gurih. Kandungan minyak masih ada. Masih ada minyaknya masih ada. Yang pasti minyaknya menyehatkan. Ya jelas, ini virgin, ini minyak virgin. Oh, minyak yang dihasilkan adalah virgin coconut oil. VCO. Betul. Jadi tahu fungsi minyak virgin, tak tahu. Banyak sekali. Terutama untuk ini fungsi minyak virgin, malah belum ada apa ya. Fungsi minyak virgin itu untuk tulang. Bukan, untuk melancarkan ini loh, darah yang ada di pembuluh darah. Artinya ini melancarkan pembuluh darah. Itu minyak virgin, jadi baik sekali untuk ini gejala stroke, untuk jantung dan sebagainya, bagus ini. Enggak lah, mau ini cuman dipepes itu loh, dipepes. Ini hanya untuk apa? Untuk
Oh, minyak tetes terakhir tadi kan dipepes. Hmm. Setelah ini terjadilah belondo ini. Kalau seperti ini ya, sini aja ini nih. Nah, ini. Seperti ini paling ini sekitar 3 liter ini. 3 liter minyak 3 liter. santan. Segini 3 liter 3 guys. liter santan ini. Mahal banget ya. Ini sekitar 3 liter santan yang menghasilkan ini belondo ini. 1 liter bisa 10 kelapa. Tergantung besaran kelapanya. Kalau kelapanya Iya, kecil tergantung. ya banyak. Kalau kelapanya besar ya sedikit. Kelapa diparut, diperas Iya. dengan air, tidak rumit kan? Heeh. Setelah itu keluarlah santan, Heeh. ya kan? Setelah itu santan ditaruh di wajan. Heeh. Nah, setelah itu direbus, diapikan, direbus kan? Heeh. Setelah itu santan itu akan berubah menjadi minyak, akan keluar minyak. Keluar minyak. Kerak dari hasil perebusan, sisa perebusan. Gitu loh. Nah, ini terakhir kan sudah dipisahkan. Untuk ini memisahkan antara minyaknya hasil perebusan itu dipisahkan. Terakhir pasti ada ini, Belondo. belondo namanya. Tetapi kan masih ada minyaknya. Ini dipepes atau diperes dalam diperes. dikeluarkan. Nah, akhirnya ini kering begini. Ini sebenarnya ini berminyak sebenarnya. Berminyak, tapi jadi kering ya. Jadi kering seperti ini. Ini namanya belondo, ya. Guys, generasi zaman now, ini namanya belondo ya. Belondo bisa untuk bikin pecel, saya ulangi lagi. Pecel bisa, dimakan langsung bisa. Dan ini berfungsi atau masih punya fungsi, yaitu untuk melancarkan peredaran darah dan juga untuk melancarkan proses beol. Apa itu beol? Metabolisme tubuh lah. Oh, beol, proses beol. Lancar kan apa? Lancar BAB. Karena ini mengandung Minyak. Oke. yang masih virgin. Untuk mendapatkan belondo, piye zaman saiki? Harus buat ya, Harus proses. Dan ini betul-betul virgin karena apa? Ini dibuat pakai tangan, handmade, tidak bisa. Handmade. Iya, tidak bisa kalau untuk. Sekarang apa sih bedanya virgin coconut oil dengan minyak kelapa sawit yang ada di pasaran? Wah, ini terlalu dalam untuk diterjemahkan. Mungkin para YouTuber ini mumet kalau ini. Ya, buat YouTuber atau para netizen yang melihat konten video ini, komen di bawah, jangan lupa ya. Iya. Sampai jumpa lagi para bro-bro dan guys YouTuber. Hari ini kita bicara masalah belondo, selanjutnya kita tergantung komen Anda. Minta apa yang mau direview. Hajar, perang komen ditunggu.